agar pandemi ini tetap dapat ditanggulangi dan berakhir, dan ekonomi dapat tetap berjalan dan berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kedua-duanya harus dijalankan secara seimbang. Dan di sini kita juga memikirkan bagaimana wajib-wajib pajak yang terkena dampak terhadap pandemi COVID-19. Nah, ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini untuk wajib pajak. Nah, latar belakang dari pemberian insentif ini dapat kita lihat, dibaca. Mungkin next, Mas Matthew. Nah, salah satunya adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlukan perluasan untuk menjangkau sektor yang diberikan insentif. Seperti kita ketahui bahwa pada awal pandemi di sekitar bulan Februari, Maret, dan April, pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif, tapi terbatas untuk sektor-sektor tertentu, dan selama kurun waktu sampai dengan sekarang, kebijakan-kebijakan insentif itu tetap dievaluasi, dan untuk ketentuan yang paling terakhir kemarin terdapat perluasan sektor yang diberikan insentif. Jadi semakin banyak sektor-sektor usaha yang diberikan insentif pajak oleh pemerintah. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk agar masyarakat juga dalam kegiatannya sehari-hari juga tidak terlalu terdampak ya. Jadi di sini pemerintah juga memberikan konsep adaptasi kebiasaan baru sehingga ekonomi masyarakat diharapkan dapat bergerak. Insentif-insentif ini dapat digunakan oleh wajib pajak maupun masyarakat untuk menggerakkan perekonomian, dan juga jangka waktu insentif yang tadinya sampai dengan September 2020 diperpanjang sampai dengan sementara ini diperpanjang sampai dengan Desember 2020 nanti. Jadi ada perpanjangan jangka waktu insentif ya dari September 2020 diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Nah, seperti saya telah sampaikan tadi, bahwa insentif ini juga lebih banyak menjangkau wajib pajak. Dalam hampir semua sektor usaha diberikan insentif oleh pemerintah, karena pemerintah merasa bahwa banyak dari usaha kita yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ada juga penyederhanaan dalam tata cara pemberian insentif ya. Jadi setelah dilakukan evaluasi, Kementerian Keuangan memberikan semacam penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, selain itu juga ada penambahan insentif yang baru, yang sebelumnya belum diatur oleh ketentuan yang sebelumnya. Next, Mas Matthew. Nah, ini adalah timeline atau lini masa dari pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk wajib pajak yang terdampak pandemi corona. Dimulai dengan PMK 23 itu di bulan Maret kita sudah keluarkan ketentuan terkait dengan insentif pajak. Kita evaluasi terus-menerus sampai dengan yang terakhir kemarin adalah PMK 110 di bulan Agustus 2020. Next, Mas Matthew. Nah, ini adalah mungkin rangkuman dari pemberian insentif kepada wajib pajak. Nanti kita akan bahas satu persatu secara rinci. Di sini ada 6 insentif yang diberikan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Next, Mas Matthew. Nah, insentif pertama adalah insentif PPh pasal
yang ditanggung oleh pemerintah. Ini diberikan tujuan awalnya adalah diberikan kepada para pekerja yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 200 juta rupiah dalam 1 tahun. Ini diberikan kepada para pekerja tapi melalui perusahaan. Jadi nanti perusahaan yang mendaftarkan untuk mendapatkan insentif. Nah, perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki pekerja yang dalam 1 tahun penghasilan brutonya tidak lebih dari 200 juta rupiah itu bisa mengajukan untuk mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Next, Mas Matthew. Nah, penerima tadi seperti saya sampaikan bahwa penerima insentif adalah pegawai dari perusahaan. Terus pegawai dengan kriteria yang mendapatkan insentif adalah pegawai yang bekerja di pemberi kerja dengan klasifikasi lapangan usaha tertentu dengan clue tertentu. Clue ini nanti mungkin bisa dilihat karena kalau sekarang sih hampir semua clue sudah bisa memanfaatkan insentif. Ada sekitar 700 sampai 1000 clue kalau tidak salah untuk usaha yang bisa mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini. Nah, yang kedua adalah kriterianya pegawai dari pemberi kerja itu harus mempunyai NPWP agar dia mendapatkan insentif. Dan yang ketiga tadi yang saya sampaikan bahwa penghasilannya dalam 1 tahun pajak tidak lebih dari 200 juta rupiah. Next, Mas Matthew. Nah, pemberian insentif ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Jadi, yang biasanya pemberi kerja itu memotong PPh 21 dari gajinya pegawai, kemudian dipotong sebagian untuk PPh 21-nya. Dengan insentif ini, PPh 21-nya dari pegawai itu tidak dipotong oleh perusahaan, tapi nanti akan dibayarkan oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Tapi untuk insentif ini dikecualikan bagi PNS atau ASN karena PPh 21-nya itu sudah ditanggung pemerintah ya. Jadi untuk ASN atau pegawai negeri sipil itu PPh 21-nya sudah ditanggung pemerintah, jadi tidak mendapatkan insentif PPh 21 DTP ini. Nah, untuk masa berlaku insentif mulai pajak April 2020 sampai dengan nanti masa pajak Desember 2020. Untuk PPh 21 ini tidak ada pajak penghasilan yang dibayar baik oleh pegawai maupun yang akan disetorkan oleh nanti pemberi kerja. Insentif ini PPh 21-nya akan dibayarkan oleh pemerintah, akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, next. Nah, ini untuk pemberi kerja, jika mau memanfaatkan insentif PPh pasal 21, harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk penyampaian pemanfaatan ini bisa dilakukan melalui online, melalui DJP online .pajak.go.id. Mungkin nanti tata cara untuk bagaimana cara pemberitahuannya nanti akan disampaikan oleh Mas Idam ya. Nah, jadi untuk mendapatkan insentif ini nanti bisa memberitahukan kepada KPP melalui DJP online. Nah, untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang mendapatkan insentif, nanti bisa dilihat di pas ketika melakukan pemberitahuan, apakah tadi ketika nanti
mungkin muncul NPWP atau nama perusahaannya. Nanti ada clue-nya, ketika tidak ada clue yang di situ, berarti wajib pajak itu tidak berhak mendapatkan insentif. Tapi ketika otomatis clue-nya muncul, perusahaan bisa mendapatkan insentif PPh 21 DTP untuk pegawainya. Next. Nah, ketika tadi sudah memberikan pemberitahuan dan disetujui oleh KPP, maka ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk melakukan pelaporan pemanfaatan insentif. Nah, pelaporan pemanfaatan insentif ini juga dilakukan secara online melalui DJPN online.pajak.go.id. Laporan ini paling lambat disampaikan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi mungkin mau memanfaatkan insentif di bulan September, ini masih ada 3 hari mungkin bisa, tapi nanti sebelum 20 Oktober harus melaporkan pemanfaatan insentifnya untuk masa pajak September 2020. Nah, ini contoh laporan realisasi pemanfaatannya. Di sini hanya diminta jumlah pegawai yang menerima insentif, jumlah penghasilan brutonya di masa pajak yang dilaporkan, dan jumlah PPh 21 di masa pajak yang dilaporkan. Jadi tetap pemberi kerja tuh tetap melakukan perhitungan PPh 21 seperti biasa, tapi PPh 21-nya itu nanti tidak dipotong dari gaji pegawai dan juga tidak perlu di-store ke kas negara. Jadi nanti yang akan melakukan pembayaran adalah pemerintah. Wajib pajak cukup tadi menyampaikan pemberitahuan bahwa dia akan menggunakan insentif PPh 21 DTP dan ada kewajiban setiap tanggal 20 untuk melaporkan pemanfaatan insentifnya. Untuk tetap pemberi kerja setiap bulan tetap melakukan penghitungan PPh 21 seperti biasa ya. Next, mungkin. Untuk tanya jawab mungkin mau di per segmen atau nanti sekaligus digabung? Sekaligus digabung aja ya. Oke. Untuk insentif berikutnya adalah insentif bagi usaha yang termasuk dalam UMKM atau mungkin yang dalam 1 tahun peredaran brutonya masih kurang dari 4,8 miliar. Nah, untuk usaha-usaha UMKM ini yang peredaran brutonya dalam 1 tahun masih di bawah 4,8 miliar juga mendapatkan insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya biasanya usaha dalam keadaan normal setiap bulan itu harus menyetorkan pajak 0,5% dari omset. Dengan adanya insentif ini, pajak yang 0,5% itu tidak perlu di-store karena akan dibayarkan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, untuk PPh final UMKM ini, penerimanya tadi adalah usaha yang peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar atau dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Seperti yang kita kenal itu PPh yang 0,5% ya dari omset. Nah, tadi seperti yang PPh 21 DTP, untuk menerima insentif ini WP UMKM itu tidak perlu melakukan pemberitahuan, tapi langsung melaporkan saja omset dan PPh finalnya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Jadi misalkan untuk bulan September ini kalau belum memanfaatkan insentif,
langsung saja nanti sebelum 20 Oktober ya melaporkan omsetnya dan PPh 0,5%-nya saja melalui melalui djponline.pajak.go.id. Nanti tata cara pelaporannya akan disampaikan oleh Mas Idam. Untuk PPh final ditanggung pemerintah ini juga diberikan kepada wajib pajak sampai dengan masa pajak Desember 2020. Jadi untuk Bapak Ibu yang usahanya masih belum, terutama yang masih belum menyetor PPh final 0,5%, mungkin bisa segera melakukan pelaporan realisasi PPh final DTP sebelum tanggal 20 masa pajak yang dilaporkan. Next, Mas Matthew. Nah, apabila WP UMKM usaha Bapak Ibu itu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, misalkan bertransaksi dengan bendahara pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu itu harus memberikan surat keterangan bahwa usaha Bapak dan Ibu itu dikenakan PP 23. Atau mungkin tadi ketika melaporkan itu nanti ketika melaporkan di djponline.pajak.id bahwa Bapak Ibu usahanya akan dikenakan PPh final DTP, nanti kalau nggak salah di djponline itu ada semacam pilihan untuk pilihan untuk apakah Bapak Ibu akan mengajukan surat keterangan. Jadi otomatis ketika Bapak dan Ibu melaporkan PPh final DTP di djponline, maka di situ akan keluar surat keterangan bahwa usaha Bapak Ibu sekalian dikenakan PPh berdasarkan PP 23. Nah, nanti surat keterangan tersebut disampaikan kepada bendahara yang jadi pemotong pemungut. Nah, di situ nanti bendahara pemerintah itu tidak akan memotong PPh final. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan full 100% dari barang atau jasa yang Bapak Ibu serahkan kepada pemerintah. Nanti yang setengah persennya itu akan dibayarkan oleh pemerintah, karena ini PPh finalnya ditanggung oleh pemerintah. Next, Mas Matthew. Nah, ini tadi kewajiban untuk melapor omset sebelum paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan insentif PPh final PP 23 0,5% ditanggung oleh pemerintah. Yang dilaporkan cukup sederhana saja, cuma peredaran bruto atau omsetnya berapa, terus PPh finalnya berapa, 0,5% dari peredaran bruto atau dari omset. Itu saja. Karena mungkin nanti minta kode billing tapi tidak perlu dibayar ya. Nah, tetap minta kode billing tapi tidak perlu di store, dibayar ke kas negara. Next. Nah, ini pelaporannya melalui e-reporting. Ini saya Pak Mas Idam saja. Mas Idam saja ya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Idam tentang bagaimana melakukan pemberitahuan pemanfaatan insentif dan juga bagaimana nanti cara melaporkan pemanfaatan insentif. Next, Mas Matthew. Mungkin dari saya itu aja ya, yang masih ada. Oh, lanjut ke yang PPh. Oh, ini lewat saja ya, karena kayaknya nggak ada.
ke PPh 22. PPh 22. Nah, insentif berikutnya adalah diberikan kepada Bapak Ibu yang mungkin melakukan impor untuk menjalankan usahanya. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang usahanya melakukan impor, maka ada insentif pembebasan PPh pasal 22 impor selama masa pandemi ini sampai dengan Desember 2020. Nah, untuk siapa saja penerima insentifnya? Penerima insentifnya adalah wajib pajak dengan klasifikasi pengusaha tertentu. Tadi mungkin daftarnya nanti karena cukup banyak, ada sekitar 700 sampai 1000, nanti bisa dilihat atau ditanyakan kepada KPP. Kalau tidak saya sih mungkin hampir semua usaha sudah mendapatkan insentif ini. Dan juga yang kedua adalah mengajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB. Next. Nah, untuk pengajuan SKB sama dilakukan melalui djponline.pajak.go.id. Pembebasannya sampai dengan 31 Desember 2020. Mungkin untuk PPh 22 ini mungkin agak sedikit berbeda dengan tadi PPh yang ditanggung pemerintah. PPh 22 ini sebenarnya adalah kredit pajak saja. Jadi ini istilahnya hanya menunda pembayaran saja. Harusnya pembayaran dilakukan pada saat impor. Mungkin nanti yang sebelumnya kondisi normal harusnya dibayar pada saat impor. Ini akan dibayar nanti pada akhir tahun pajak, pada saat wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi untuk PPh 22 ini istilahnya hanya menunda pembayaran saja. Pemerintah di sini membantu wajib pajak mungkin yang kesulitan kas atau untuk manajemen kasnya agar kas yang tadinya digunakan untuk membayar PPh pasal 22 itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Jadi di sini sifatnya adalah penundaan pembayaran pajak saja untuk pembebasan PPh pasal 22 impor. Next, Mas Matthew. Nah, sama dengan yang tadi, ada kewajiban juga bagi yang memanfaatkan insentif PPh pasal 22 impor, sama laporannya sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi yang dilaporkan adalah bisa ada PIB, tanggal PIB, nilai impornya, dan PPh 22 impornya. Tapi PPh 22 impornya ini tidak dibayar sekarang, tidak dibayar pada saat impor. Tapi nanti mungkin kalau ada kekurangan pembayaran pajak di akhir tahun mungkin baru dibayar di sana. Karena ini sifatnya adalah penundaan pembayaran kredit pajak saja. Next, Mas Matthew. Kemudian adalah ini sama seperti pembebasan PPh pasal 22 impor. Di sini pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Ini untuk yang wajib pajak yang mungkin omsetnya sudah di atas 4,8 miliar ya. Wajib pajak yang sudah tidak termasuk dalam kriteria UMKM. Jadi dalam kondisi normal untuk wajib pajak yang di atas 4,8 itu setiap bulannya itu melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Nah, dengan adanya insentif ini, angsuran PPh 25-nya itu bisa dikurangi sebesar 50% dari PPh pasal 25 yang sebenarnya. Ini juga sifatnya adalah menunda pembayaran pajak yang seharusnya dibayar setiap bulan. Ini nanti akan dibayar pada saat ada kekurangan pembayaran pajak di akhir tahun. Nah, wajib pajak yang
bisa mendapatkan pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50% ini sudah ditentukan klasifikasi usahanya apa saja, dan relatif semua sektor usaha kalau tidak salah bisa mendapatkan insentif ini. Dan insentif ini juga sampai dengan Desember 2020. Next. Nah, sama dengan yang lain, untuk wajib pajak yang memanfaatkan insentif wajib melakukan pelaporan pemanfaatan insentif PPh pasal 25 setiap sebelum tanggal 20 bulan berikutnya melalui djponline.pajak.go.id. Ini formnya sama dengan ini ya. Harus untuk bisa mendapatkan insentif PPh pasal 25, wajib pajak harus melakukan pemberitahuan dulu. Pemberitahuan dulu kepada KPP melalui DJP online. Setelah diverifikasi oleh KPP, clue-nya masuk, maka wajib pajak bisa mendapatkan insentif PPh pasal 25, yaitu pengurangan sebesar 50% dari PPh 25 yang normal. Setelah melakukan pemberitahuan, next, wajib pajak harus melakukan pelaporan setiap bulan sebelum tanggal 20. Sini yang dilaporkan adalah PPh 25 yang sebenarnya berapa, sama pengurangannya berapa. Itu saja yang dilaporkan di laporan pemanfaatan insentif PPh pasal 25. Next. Nah, berikutnya adalah terkait dengan PPN. Nah, ini juga untuk membantu wajib pajak yang mungkin kesulitan keuangan, kesulitan kas. Pemerintah memberikan insentif pengembalian pendahuluan PPN bagi wajib pajak atau PKP yang berisiko rendah. Itu yang menyatakan SPT masa PPN LB restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, ini wajib pajak bisa memanfaatkan insentif ini jika SPT PP-nya LB, terus memohon restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Ini bisa langsung segera diproses restitusinya. Next, Mas Matthew. Nah, ini penerima insentifnya adalah PKP berisiko rendah dengan clue tertentu, menyampaikan SPT masa PPN LB restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Dan mungkin nanti di SPT-nya memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT PPN dimaksud. Ini 3 syarat ini mungkin harus diperhatikan Bapak Ibu agar restitusinya bisa segera diproses oleh KPP. Next, Mas Matthew. Nah, pemberian insentif ini akan dilakukan sampai dengan masa pajak Desember 2020, dan SPT-nya itu, SPT PPN-nya itu paling lambat disampaikan 31 Januari 2021. Mungkin itu. Next. Oh, ini juga. Untuk kriteria PKP berisiko rendah itu tidak perlu ada penetapan dari KPP, jadi wajib pajak yang mungkin tadi clue-nya sudah termasuk dalam PMK, kemudian SPT-nya LB, tapi tidak lebih dari 5 miliar, itu sudah dianggap sebagai PKP yang berisiko rendah. Sehingga restitusinya bisa segera diproses oleh KPP. Next, Mas Matthew. Nah, ini ketentuan peralihan bahwa
sebelumnya, ketentuan sebelumnya dari PMK 23 sampai PMK 86 itu dicabut dan digantikan oleh ketentuan PMK 110 ini ya, yang terbit mulai Agustus 2020. Tapi untuk yang sudah memanfaatkan insentif berdasarkan PMK sebelumnya itu tetap dapat memanfaatkan insentif sesuai dengan PMK 110 ini. Jadi yang sebelumnya sudah melakukan pemberitahuan memanfaatkan insentif tetap lanjut saja sampai Desember 2020 nanti. Next. Nah, ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Idam terkait dengan tata cara pengajuan atau pemberitahuan dan juga pelaporan pemanfaatan insentif terkait dengan pandemi COVID-19. Mungkin dari saya sementara sampai sini dulu. Nanti mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah Mas Idam menyampaikan tata cara bagaimana pengajuan insentif dan pelaporan insentif melalui djponline.pajak.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya. Kita langsung saja materi selanjutnya. Cara penggunaan aplikasi e-reporting yang akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Idam Asyari, pelaksana seksi pengawasan dan konsultasi 1. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi praktek untuk pengajuan insentif dan pelaporan realisasi PPH maupun PPN DTP. Untuk pengajuan laporan realisasi maupun pengajuan insentif dapat kita akses melalui situs djponline.pajak.go.id. Kita tinggal memasukkan alamatnya djponline.pajak.go.id. Setelah kita membuka situsnya, selanjutnya kita tinggal mengisikan nomor NPWP dan juga password yang
telah dipakai login untuk login ke situs DJP Online. Jika belum pernah mendaftar pada situs DJP Online, kita tinggal mengklik pada kolom belum registrasi. Sedangkan jika kita lupa passwordnya dan ingin meresetnya, kita tinggal masuk ke kolom lupa kata sandi. Jika semua sudah benar, passwordnya sudah benar, kita tinggal masuk ke situs djponline.pajak.go.id. Setelah masuk ke situs djponline.pajak.go.id, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan fitur layanan e-reporting maupun layanan pengajuan insentif. Dapat kita aktifkan pada menu profil. Selanjutnya pada menu aktivasi fitur layanan. Selanjutnya kita tinggal mencentang pada kolom e-reporting insentif COVID-19. Ini menu untuk melakukan pelaporan realisasi setiap bulannya. Sedangkan untuk melakukan pengajuan sukat maupun pengajuan insentif, dapat kita centang pada menu info KSWP. Selanjutnya tinggal klik ubah fitur layanan. Nah, setelah kita klik OK, dia akan kembali ke menu login ulang. Nah, kita tinggal melakukan login ulang lagi. Selanjutnya, layanannya sudah dapat kita akses. Nah, pertama, saya akan menjelaskan tentang pengajuan sukat maupun pengajuan insentifnya, yaitu di menu KSWP. Nah, setelah kita membuka menu KSWP, kita tinggal memilih jenis kewajiban yang ingin kita ajukan. Nah, kalau untuk UMKM, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sukat atau surat keterangan. Ini gunanya agar dapat kita berikan kepada pemotong, agar dia tidak memotong pajak kita. Tetapi kalau kita tidak bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, maka kita tidak perlu membuat sukat. Untuk memanfaatkan insentifnya, kita cukup melakukan pelaporan aja setiap bulannya. Nah, setelah kita memilih jenis kewajibannya, dia akan muncul seperti ini. Jadi syarat untuk mengajukan sukat ini harus terpenuhi pada dua syarat ini, yaitu WP masuk dalam skema BP23 dan SPT tahunan terakhir sudah dilaporkan. Jika dua-duanya sudah terpenuhi, maka akan muncul tombol cetak sukat. Nah, selanjutnya kita tinggal cetak aja, seperti itu. Sedangkan untuk pengajuan fasilitas PPh 21 DTP maupun pengurangan 25 sama seperti tadi. Kita tinggal memilih dan mengecek apakah dia statusnya sudah terpenuhi semua. Itu untuk pengajuan insentifnya atau pengajuan sukatnya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke cara laporan realisasi insentif PPh maupun PPN DTP. Masuk ke menu layanan dan menu e-reporting insentif COVID-19. Setelah memilih menunya, akan tampil dashboard seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mengklik tambah. Nah, selanjutnya kita tinggal memilih untuk jenis pelaporan yang ingin disampaikan. Untuk PPh final UMKM, kita dapat memilih PPh final DTP. Selanjutnya dapat memilih PPh pasal 21 DTP dan lain-lainnya. Kita tinggal memilih aja jenis pelaporannya. Untuk contoh ini saya akan menggunakan PPh final DTP. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Masukkan kode keamanannya.
Selanjutnya, untuk dapat mendownload format laporannya, kita dapat mendownload pada kolom petunjuk di sebelah kiri. Pada poin nomor 2, kita tinggal mengklik aja format realisasi PPH final DTP. Kita tinggal mengklik dan mendownloadnya. Setelah kita download, tampilannya akan seperti ini untuk format laporannya. Selanjutnya, kita tinggal klik Enable Editing. Selanjutnya, klik Enable Content. Nah, pada format laporan realisasi PPH final UMKM DTP ini terdapat 2 sheet. Yang pertama sheet pemotong atau pemungut, dan yang kedua sheet lainnya. Bedanya yaitu pada sheet pemotong atau pemungut ini kita isikan jika kita ada transaksi dengan pemotong maupun pemungut. Misalnya transaksi dengan bendahara dan pemungut lainnya atau pemotong lainnya. Nah, selanjutnya kita tinggal isikan nomornya, nomor 1 misalnya nomor urutnya, lokasi usahanya, nomor NPWP, selanjutnya NPWP pemotong atau pemungut, selanjutnya peredaran bruto, selanjutnya PPH final yang dipotong, selanjutnya kode billing. Jadi saat kita bertransaksi dengan pemotong atau pemungut tetap menerbitkan kode billing. Nah, bedanya kode billing itu bukan cap PPH final ditanggung pemerintah. Jadi tidak perlu dibayar oleh pemotong pemungutnya. Nah, untuk itu kita harus memasukkan kode billing yang diterbitkan pemotong itu sebagai dokumentasi. Selanjutnya setelah kita memasukkan kode billing dan kita melengkapi data-datanya, kita tinggal mengklik validasi. Seperti itu. Sedangkan pada sheet lainnya, ini kita gunakan jika kita bertransaksi dengan bukan pemotong atau pemungut. Untuk misalnya ingin membayar PPH UMKM yang per bulan, kita tinggal masukkan saja di sini. Lokasi usaha, NPWP pribadi, NPWP UMKM-nya, peredaran bruto, selanjutnya PPH final. Selanjutnya kita klik validasi. Pada kolom NPWP ini, saat kita mengisikan NPWP, kita tidak boleh menggunakan tanda titik, jadi harus angka semua. Misalnya saya contohkan ya, misalnya lokasi usahanya di misalnya ini, Kota Batu, terus NPWP-nya, masukkan PPH final DTP-nya, terus diklik validasi. Nah, jika dia berhasil, akan muncul seperti ini, validasi selesai sebanyak 1 data. Nah, jika dia gagal, seperti ini kita menggunakan tanda titik dan tanda baca, maka dia akan gagal. NPWP harus diisi dengan angka, jadi tidak boleh ada tanda baca maupun angka. Maupun titik maksudnya, tanda baca maupun titik, hanya angka saja. Seperti itu. Dia akan berubah menjadi merah jika dia ada kesalahan. Seperti itu.
Selanjutnya, saya contohkan untuk format realisasi PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi formatnya seperti ini untuk PPh 21 DTP. Nah, klik enable editing, selanjutnya klik enable content. Nah, jadi ini ada sheet recap. Ini otomatis keisi nanti saat kita sudah mengisi sheet fasilitas 21 dan kode billing. Nah, pertama kita harus mengisi sheet ini, fasilitas 21 DTP. Kita mengisikan nama pegawainya, jadi yang kita isikan pada format laporan ini hanya untuk pegawai yang menerima fasilitas. Jadi untuk pegawai yang tidak menerima fasilitas 21 DTP, tidak perlu kita masukkan di sini. Kita tinggal menginput nama pegawainya, NPWP, NIK, penghasilan bruto, selanjutnya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Selanjutnya kita klik validasi seperti sebelumnya. Selanjutnya kita langsung ke tab kode billing. Nah, kita masukkan untuk kode billingnya. Jadi walaupun PPh 21-nya ditanggung pemerintah, kita tetap wajib membuat kode billing. Tapi tidak perlu kita bayarkan. Nanti kode billingnya kita bubuhi cap PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, jadi keperluannya kita membuat kode billing agar dapat kita masukkan kepada laporan realisasi insentif ini. Masukkan kode billing dan jumlahnya. Selanjutnya klik validasi. Jika kita sudah mengisi semuanya, kita tinggal save. Nah, jadi jika kita telah selesai membuat laporannya dan sudah lengkap, kita tinggal save dan kita rename. Untuk penamaan filenya harus sesuai pada kolom petunjuk ini. Jadi yang pertama kita harus memasukkan 15 digit NPWP, selanjutnya underscore, masa pajak awal, jadi bulannya, untuk bulan berapa misalnya laporan untuk bulan Februari, berarti 02, 02. Selanjutnya tahun pajaknya, tahun 2020, underscore 01, kode pelaporan realisasinya, untuk PPh final DTP kodenya 01, untuk PPh 21 DTP 02. Nanti tinggal lihat di menu petunjuk pada sebelah kiri. Seperti itu. Selanjutnya isikan 00. Jika ini merupakan laporan pembetulan berarti 01. Tapi jika ini merupakan laporan normal, kita gunakan angka 00, kode 00. Jika format penamaannya sudah sesuai dengan petunjuk, nah, selanjutnya kita tinggal melakukan upload aja di sini. Tinggal memilih masa pajaknya. Selanjutnya pilih file realisasi. Tinggal pilih file Excel yang sudah kita lengkapi. Nah, seperti ini. Kita sudah, penamaan filenya sudah benar dan sudah lengkap isiannya, tinggal kita upload. Selanjutnya pilih masa pajaknya dan pilih file realisasi. Selanjutnya tinggal klik upload. Selanjutnya klik OK. Nah, jika sudah selesai, dia akan tampil di monitoring. Nah, ini statusnya sudah terbaca selesai. Jika kita ingin mencetak laporan realisasi PPh finalnya untuk arsip, kita dapat ke menu dashboard. Ke menu dashboard, selanjutnya kita tinggal klik logo download pada kolom aksi. Unduh bukti pelaporan. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini untuk bukti penerimaan suratnya. Jika sudah mempunyai ini, dapat kita arsipkan bahwa kita sudah
melakukan laporan realisasi. Nah, seperti ini. Jadi jika sudah sampai pada tahap ini, maka untuk bulan tersebut kewajiban kita sudah selesai untuk laporan realisasinya. Nah, ini dapat kita laporkan setiap bulannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir. Seperti itu. Mungkin cuma itu aja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Idam. Pajak atau akan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa apabila ingin menyampaikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Realisasi. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin ada mengalami permasalahan untuk pengajuan insentif atau permasalahan untuk pelaporan realisasi, silakan bisa diajukan pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah ini melakukan pemberitahuan atau memanfaatkan insentif ini.
Sudah ya. Mungkin Ibu Meske ya, bisa di-unmute. Pelaporannya juga sudah dilakukan? Sudah. Tidak ada masalah ya? Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain? Oh ya, silakan Ibu Meske. Bisa di-unmute. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Meske terkait laporan SPT PPH 21. Silakan Ibu Meske, apabila mau menyampaikan secara langsung, boleh di-unmute. Jadi mungkin ini ya, terkait laporan PPA 21, biasanya lapor SPT masa lewat e-filing ya. Ya. Jadi untuk wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, jadi oh ya. Jadi Ibu untuk PPh 21 tetap lapor biasa. Tetap lapor biasa ya. Nah, jadi ya. Nah, untuk seperti yang telah dijelaskan Mas Idam tadi, jadi tahap pertama kan adalah pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh 21. Nah, itu pemberitahuannya dilakukan lewat KSWP, IKSWP tadi. Jadi pemberitahuan awal dilakukan melalui IKSWP di DJP online. Nah, untuk selanjutnya setelah melakukan pemberitahuan untuk bahwa wajib pajak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, maka selanjutnya adalah pelaporan yang dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 20. Itu dilakukan lewat e-reporting tadi, seperti yang telah dijelaskan Mas Idam. Ya. Jadi untuk yang IKSWP itu cukup sekali saja pada saat awal, untuk ketika mau memanfaatkan insentif, dan selanjutnya itu dilakukan pelaporan lewat e-reporting setiap sebelum tanggal 20. Itu ya Ibu Meske ya. Mungkin Bu Meske lebih enak bicara langsung aja, di unmute aja. Ya. Silakan Bu Meske.
Bagaimana sih bicara langsung ini dia tadi tahu? Tidak apa-apa Ibu. Dia bagaimana bicara bertanya? Kenapa dong semua bilang langsung bertanya langsung dia sudah dipakai chat. Untuk yang PPN ini maksudnya gimana? Bisa dijelaskan? Oh, so masuk? Sudah. Oh, saya Meske, saya perwakilan dari S. Kan ya suara saya? Benar. Siap. Oh ya, oh, oke siap. Saya mau nanya, kan SPT PPN kita ada lebih bayar. Nah, sesuai dengan PMK 110, ada pengembalian pendahuluan di bawah 5M. Betul nggak? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kan kita ada mau ada restitusi itu sebelum PMK 110 itu keluar. Kan kalau di PMK 110 itu masa April. Nah, sebelumnya itu kita ada pengajuan restitusi. Nah, terkait dari itu, apakah maksudnya dalam sesuai dengan PMK 110 itu, memang sih kita pengajuan restitusi itu bukan di masa April sesuai PMK 110, tapi kan berlanjut sampai sekarang. Apakah maksudnya bisa dikembalikan sesuai dengan PMK 110 sampai dengan jangka waktu masa COVID sekarang? Baik Ibu. Nanti coba kami jawab ya Bu ya. Ya. Nah, untuk terkait dengan insentif PPN, bahwa di ketentuannya adalah diberikan untuk SPT masa PPN, baik yang normal maupun pembetulan, yang meliputi masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 yang disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021. Jadi untuk masa pajak selain April sampai dengan Desember, mohon maaf, itu tidak termasuk dalam insentif. Tidak berlaku. Padahal sih Pak, maksudnya memang sih kalau secara aturan tidak berlaku, tapi kan pengajuannya itu pada saat masa pandemi ini. Oh, pengajuan. Ya, maksudnya kita sih keberatan. Memang sih kalau aturan PMK kan periode April sampai Desember. Kita ngajuin itu pas pada masa pandemi sekarang ini, dan kita memang sangat butuh dananya itu untuk direstitusi. Itu sih Pak. Itu kalau boleh tahu tahapannya sudah sampai mana ya untuk yang sekarang sih yang terakhir sementara diperiksa di Kanwil Manado. Oh, lagi diperiksa ya? Ya, sudah diperiksa sudah berapa lama? Di Maret kemarin. Oh, kalau udah diperiksa kan udah berjalan tahapan. Ya, sudah tahap. Ya, tapi kan maksudnya timbul PMK itu dia sepertinya maksudnya dari kami ada harapan lah untuk ada pengembalian pendahuluan, tapi nggak masuk gitu. Nah, maksudnya kan kita juga kan imbas dari pandemi itu, kita juga perusahaan kami merasakan kalau maksudnya dari imbas dari corona ini, kalau ada bantuan dari pemerintah itu dia untuk pengembalian pendahuluan, itu dia walaupun maksudnya kita ajukan restitusi memang di bawah bulan April, termasuk di PMK 110. Maksudnya dari pemerintah pertimbangkan karena memang kita ajukan masa pandemi ini, Pak. Memang sih dari terakhir dari tim pemeriksa bilang sudah di Kanwil Manado. Oh iya. Tapi belum ada keputusannya ya? Ya belum cair Pak. Ya jadi mohon maaf terkait dengan ketentuan juga, dan juga pemeriksaannya juga sudah berjalan ya. Jadi ketika sudah ada pemeriksaan sudah dilakukan, ya itu mungkin harus disesuaikan sesuai dengan pemeriksaan, dan kalau mungkin sedang direview di Kanwil ya. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi Bu sudah ada keputusannya, mungkin ditunggu saja sebelum Desember sudah ada keputusannya Bu ya. Semoga Pak. Ya. Jangan sampai Desember udah mau terakhir itu Pak. Ya, ini untuk yang sudah dilakukan sekarang Pak. Untuk yang sudah dilakukan pemeriksaan dan di luar ketentuan, mohon maaf kita tidak bisa ini. Jadi kita jalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pemeriksaan juga kita jalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku ya Bu ya. Jadi pemeriksaan itu nanti ada SPHP-nya mungkin mudah-mudahan segera disampaikan ke wajib pajak
sehingga nanti SKP dan mungkin pengembaliannya bisa sudah dicairkan sebelum Desember ya Bu ya. Ya, Iya. semoga secepatnya Pak. Ya, mungkin itu Bu Oke, Meske terima ya. kasih. Ya. Ya, Selanjutnya Ibu Tian ya. Ibu Tian sudah melaporkan insentif pajak yang awal yang PPh 25. Yang PPh 25. Ya, jadi untuk yang PPh 25 memang sebelumnya dikasih pengurangan hanya 30% saja, tapi mulai masa Agustus ya kalau tidak salah ya. Masa Agustus pengurangannya itu ditambah bisa menjadi sampai 50%. Jadi ya, jadi tidak apa-apa Ibu. Ini kan juga sifatnya cuma penundaan saja Ibu ya untuk PPh pasal 25 ini. Jadi penundaan pembayaran untuk membantu wajib pajak agar uang yang seharusnya digunakan untuk menyetorkan PPh 25 bisa digunakan untuk hal yang lain ya. Jadi memang sampai dengan Agustus itu pengurangannya hanya 30%. Dan Agustus nanti sampai dengan Desember itu pengurangannya 50%. Nggak apa-apa dilanjutkan saja untuk pelaporannya sebelum tanggal 20 Ibu Tian. Mungkin Ibu Tian, iya ada lagi. Ya, untuk usaha baru, mungkin kalau tadi memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, clue-nya masuk, itu PPh 25 bisa dikurangkan sebesar 50%. Jadi tadi cek dulu di IKSWP, daftar ITIN dulu, terus masuk ke IKSWP, terus pilih insentif PPh 25. Apabila tadi clue-nya sesuai dengan clue yang mendapatkan insentif, maka otomatis nanti WP tersebut bisa mendapatkan insentif pengurangan PPh 25 sebesar 50%. Itu Ibu Tian. Ada lagi mungkin Ibu Tian bisa bicara langsung. Halo Ibu Tian. Apakah sudah jelas atau belum? Oh, untuk yang reaksi terlambat, sampai saat ini tidak ada sanksi administrasinya. Jadi dilaporkan saja, nggak apa-apa, meskipun terlambat ya. Jadi kita harapkan sih untuk kemudahan wajib pajak saja. Jadi wajib pajak kan sudah dibebaskan untuk tidak bayar atau ditunda untuk pembayarannya dari masa sekarang sampai nanti di akhir tahun. Jadi kita juga bisa mungkin tidak mengenakan denda untuk keterlambatan pelaporan ya. Sampai saat ini belum ada ketentuan tentang pemberian sanksi untuk keterlambatan pelaporan. Jadi untuk yang belum lapor dilaporkan saja, yang belum masa-masa pajak yang belum dilaporkan. Itu Ibu Tian ya. Ya, terima kasih kembali Ibu Tian. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Tian. Apabila terlambat pelaporan, udah. Oh ya. Oke, cukup jelas ya Ibu Tian atas penjelasannya dari Pak Teguh. Oke, silakan untuk peserta lain apabila ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu yang mau bertanya lagi bisa di-unmute mic-nya atau bisa langsung bicara di mic. Silakan.
Oke, untuk sesi saat ini mungkin cukup. Kita games dulu. Jadi nanti setelah games mungkin ada pertanyaan lain lagi, dipersilakan Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Oke. Games dari teman-teman KPP untuk Bapak Ibu sekalian. Ada hadiahnya ya Mbak ya? Ada, Pak. Ada ya. Jadi silakan diikuti. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ada kesalahan teknis, jadi kita belum bisa mengadakan kuisnya. Apakah dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kita tunggu sekitar 1 menit mungkin ya. Kan sudah tidak ada, kita akan langsung tutup saja kegiatan kelas pajak online pada hari ini. Oke. Ternyata belum nyala. Oke, mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari dua narasumber kita. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita. Dimohon untuk mengisi evaluasi untuk acara kita hari ini. Untuk evaluasinya bisa diakses di tiniurl.com/evaluasi kelas pajak. Untuk Ibu Tian dan Ibu Meske yang sudah mengajukan pertanyaan,
kami ada sedikit souvenir, jadi dimohon untuk menghubungi kembali di WA yang mengirimkan link Zoom meeting untuk informasi. Ya, silahkan mengirimkan data ya Bu ya ke WA kami. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Yofida Rimadina Husna pamit undur diri. Lawan COVID, jaga jarak, pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.